Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Windayani Korai, NPM 9201 1402 11 10 23, Prodi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu tugas struktur tumbuhan tentang deskripsi struktur tumbuhan. Pengertian struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan dalam morfologi tumbuhan yaitu cabang ilmu botani yang mempelajari struktur luar tubuh tumbuhan yang bisa dilihat secara langsung dan dapat diidentifikasi tumbuhan tersebut. Sedangkan secara umum, struktur tumbuhan adalah susunan yang ada pada tumbuhan itu sendiri. Pada tubuh tumbuhan terdapat 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Sedangkan bunga, buah, dan biji merupakan organ khusus pada tubuh tumbuhan. Akar. Akar adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tubuhnya telah merupakan kormus. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Tidak semua akar dapat mengisap zat-zat makanan, tetapi hanya bagian tertentu saja, yaitu bagian yang belum diliputi gabus dan bagian yang belum tua. Akar juga tersusun atas 2 struktur, yaitu struktur luar atau morfologi dan struktur dalam atau anatomi. Secara morfologi, akar tersusun atas rambut akar dan tudung akar, sedangkan secara anatomi, akar tersusun atas epidermis, kortek, endodermis, dan silinder pusat. Batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting, dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Batang merupakan organ tempat lintas makanan hasil fotosintesis yang diproduksi oleh daun. Sebagian hasil fotosintesis tersebut dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan dan sebagian lagi disimpan pada batang sebagai cadangan makanan. Daun. Daun merupakan organ fotosintesis utama pada sebagian besar tumbuhan. Meskipun batang yang berwarna hijau juga melakukan fotosintesis. 33 daun sesungguhnya adalah cabang atau ranting yang mengalami modifikasi. Pada tumbuhan tingkat tinggi, daun merupakan tempat penting untuk fotosintesis. Daun merupakan salah satu organ pokok pada tumbuhan. Daun berbentuk pipih, melebar, dan pada umumnya berwarna hijau karena mengandung kloroplas di dalam sel-selnya. Daun terdapat di bagian atas tumbuhan dan melekat pada batang. Fungsi tumbuhan. Akar, batang, dan daun pada tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang memiliki fungsi antara lain: 1. Menyerap air dan garam-garam mineral atau zat hara dari dalam tanah. 2. Menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. 3. Sebagai alat pernapasan. 4. Sebagai tempat cadangan makanan. Batang. Batang pada tumbuhan mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain: 1. Menyalurkan air dan garam mineral dari akar menuju daun dan menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan yang lainnya. 2. Sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan biji agar mudah terkena cahaya matahari dan mudah terjadi penyerbukan serta penyebaran buah dan biji. 3. Batang dapat berfungsi untuk membantu
pernapasan karena oksigen dapat masuk melalui lentisel. Daun. Daun pada tumbuhan mempunyai beberapa fungsi, antara lain 1. Pengambilan zat-zat makanan atau resorpsi, terutama yang berupa zat gas atau CO2. 2. Pengolahan zat-zat makanan atau asimilasi. 3. Penguapan air atau transpirasi. 4. Sebagai alat pernapasan atau respirasi. Tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi adalah kelompok tumbuhan yang tingkat perkembangannya sudah tinggi, di mana tumbuhan tersebut sudah memiliki batang, akar, dan daun sejati, serta batang, akar, dan daunnya sudah dapat dibedakan dan sudah memiliki pembuluh angkut, xilem, dan floem. Tumbuhan tingkat tinggi bernapas menggunakan stomata pada daun, lentisel pada batang, dan epidermis pada akar. Yang termaksud kelompok tumbuhan tingkat tinggi adalah semua tumbuhan berbiji yang memiliki organ berupa biji sebagai cikal bakal anak atau calon tumbuhan baru. Contoh tumbuhan tingkat tinggi yaitu apel, anggur, rambutan, belimbing, jambu, dan lain sebagainya. Secara garis besar, tumbuhan berbiji terbagi dalam dua kelompok, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di darat, namun ada pula yang hidup mengapung di air seperti teratai. Ciri-ciri tumbuhan ini antara lain: berukuran cukup besar sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang, memiliki tinggi yang bervariasi, serta memiliki perawakan yang juga bervariasi. Ada yang berupa pohon, perdu, semak, dan lain-lain. Tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae memiliki bakal biji yang berada di luar dan tidak dilindungi oleh bakal buah sehingga dapat terlihat dari luar. Ciri-cirinya tidak memiliki bunga yang sesungguhnya, umumnya berkelamin tunggal, penyerbukan sebagian besar melalui buatan angin atau anemogami, berakar tunggang, serta memiliki batang yang tegak lurus dan bercabang-cabang. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae memiliki bakal biji yang tertutup oleh daun, buah, atau bunga buah. Ciri-cirinya antara lain memiliki bunga sejati yang berperan sebagai alat reproduksi, terjadi pembuahan ganda, memiliki daun yang lebar, pipi, dan susunan tulang yang beragam, serta jarak yang relatif singkat antara penyerbukan dan pembuahan. Kelompok tumbuhan ini dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu tumbuhan berkeping biji ganda dan tumbuhan berkeping biji tunggal. Tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah adalah kelompok tumbuhan yang struktur tubuh dan perkembangan organ tubuhnya masih sangat rendah atau kebalikan dari tumbuhan tingkat tinggi. Meskipun sebagian ada yang memiliki organ seperti batang, akar, dan daun, namun bukan merupakan organ sejati. Tumbuhan ini memiliki bunga dan jaringan pembuluh angkut, sehingga penyaluran materi di dalam tubuh dilakukan dengan cara difusi. Yang termaksud dalam tumbuhan tingkat rendah diantaranya tumbuhan talus, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, serta tumbuhan belah. Sesuai namanya, tumbuhan belah merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah diri dan merupakan tumbuhan bersel satu. Contoh tumbuhan tingkat rendah yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah bakteri dan ganggang biru. Tumbuhan ini dapat hidup di beragam tempat seperti air, tanah, udara, atau menumpang pada makhluk hidup lain.
Tumbuhan talus. Tumbuhan talus memiliki struktur tubuh yang sangat sederhana, di mana akar, daun, dan batangnya masih belum dapat dibedakan. Ada yang bersel satu dan ada pula yang bersel banyak. Di antaranya, jenis tumbuhan yang termaksud kelompok tumbuhan talus yaitu ganggang atau alga, jamur, dan sebagainya. Tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan yang dapat kita temukan hampir di seluruh belahan dunia, kecuali laut. Ciri-ciri tumbuhan lumut diantaranya bersifat autotrof, sehingga ia mampu membuat sendiri makanannya, hidup di darat, berukuran kecil, umumnya berwarna hijau, serta hidup pada pepohonan, kayu, batu, dan tanah. Tumbuhan paku. Sama seperti tumbuhan lumut, tumbuhan paku tersebar hampir di seluruh belahan dunia, kecuali daerah kering seperti gurun dan daerah yang memiliki salju abadi. Tumbuhan ini dapat hidup di air, tempat yang lembab, sebagai epifit yang menempel pada tumbuhan lain, atau hidup pada sampah atau sisa-sisa tumbuhan lain. Ciri-cirinya antara lain akar berbentuk serabut, memiliki daun dan batang sejati, tidak memiliki bunga, memiliki daun majemuk, serta berkembang biak secara vegetatif melalui rizom. Meskipun tumbuhan ini sudah memiliki daun dan batang sejati, namun belum bisa dikelompokkan dalam kategori tumbuhan tingkat tinggi, karena belum menghasilkan biji dan bereproduksi layaknya tumbuhan tingkat tinggi lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.